Halo. Dia udah keluar dari rumah sakit, kamu nggak tahu? Kapan dia keluar? Tadi pagi urus pelepasan. Makasih. Permisi, mau tanya yang ada hari ini? Dateng tadi, baru aja angkat besi di sana. Mungkin lagi di ruang istirahat. Ruang istirahatnya di mana? Di sebelah sana. Makasih. Ouyang, dasar mesum. Siapa yang lo bilang mesum? Lo nyelonong ke ruang ganti cowok malah bilang gue mesum? Ruang ganti apaan? Itu kan ruang istirahat. Ruang istirahat di sana, yang itu ruang ganti cowok. Ngerti nggak? Bisa nggak lo pakai baju dulu? Gimana kamu tahu aku di sini? Bisa nggak kamu pakai baju dulu? Ditanya nih, gimana kamu tahu aku di sini? Aku nelpon kamu nggak diangkat. Datang ke kantor kamu nggak ada. Aku tebak pasti di sini. Baru sembuh dari sakit, udah lari ke sini buat olahraga berat. Kalau kejadian lagi gimana? Ouyang, sekarang pilihanmu pulang istirahat atau pergi ke kantor kerja. Udah gede, kok masih nggak bisa mikir sih? Di rumah sakit jelek itu bikin aku bete banget. Masa nggak boleh keluar gerak-gerak dikit? Buka matanya, mau nanya sesuatu yang penting. Buka matanya. Aku nyelamatin kamu lagi, mau balas budi gimana nih? Mau apa sih? Aku mau makan kroasan buatan kamu. Ya udah buruan pakai bajunya dong. Tungguin ya. Dasar mesum. Keluarga kami biasa aja sih. Cari pasangan nggak perlu yang kaya raya. Aku cuma berharap si Oya sama si Ase. Mereka bisa cepat rujuk lagi. Si Ase itu calon menantuku. Sebenarnya di hatiku udah pasti dari dulu. Tolong tanda tangan dong. Barusan di pesawat minum anggur kebanyakan. Nggak bisa kontrol diri, ganggu kamu ya. Maaf ya. Apa kamu diculik? Perlu aku bantu telepon polisi nggak? Tangan kasih koper, koper kasih tangan, sini kopernya. Aku belum lihat kopernya. Mau apa? Beneran kamu toh? Aku juga mau nanya. Jangan-jangan kamu ngikutin aku dari tadi?
memori paling awal seumur hidupku adalah lantai 2 panti asuhan. Jendela kelima dari kiri. Soalnya jendela itu bisa langsung lihat gerbang panti asuhan. Waktu aku kecil, tiap hari nempel di jendela itu, lihat keluar. Cuma berharap suatu hari ibuku datang, jemput aku pergi dari sana. Kamu percaya kami bisa suksesin acara ini ya? Kami pasti bisa suksesin acara ini. Kalau proyek ini akhirnya tidak menunjukkan hasil yang sempurna, saya Ouyang akan segera mengundurkan diri dari grup OU. Apa kamu gila? Mau merebut kembali proyek? Gak perlu bilang segitunya juga kali. Kamu gila ya? Aku janji sebelumnya bakal bantu kamu bikin launchingnya bagus. Jadi sekarang aku gak akan cuma diam aja lihat kamu nyerah begitu aja. Kamu masih sayang dia? Aku gak tahu papa bilang apa ke kamu hari ini. Maaf. Kroasang belum sempat dimakan, makan juga batal. Aku gak tahu papa bilang apa ke kamu hari ini, maaf. Kroasang belum sempat dimakan, makan juga batal. Papamu kayaknya mau aku jaga jarak sama kamu. Makan lain kali aja. Bakpao aku ambil ya. Nak, papa ambilin bakpao buat kamu, masih anget buruan dimakan. Makasih PAP. Kenapa? Gak mau makan? Enggak, aku mau kok. Nok. Acara kali ini berjalan dengan baik. Sekarang penjualan kita juga sangat bagus. Performamu juga diakui oleh jajaran atas. Bulan depan, papa akan adakan rapat pemegang saham darurat. Di rapat nanti papa akan usulkan kamu jadi direktur eksekutif baru grup ini. Papa usulin kamu. Tentu ada pertimbangan papa. Setelah rapat pemegang saham selesai, akan ada investasi strategis yang masuk ke grup. Penambahan modal grup itu hal besar. Perlu disetujui oleh dewan direksi. Nok detienyo komu gokushoh kovotir. Nanti setelah kamu jadi direktur eksekutif, kamu ikut voting papa ya. Sama lagi, beberapa waktu ini, jangan tangani urusan operasional perusahaan. Jangan sampai sebelum rapat pemegang saham ada masalah lain. Ngerti goknok? Kalau gitu, aku ada hal mau diskusi sama kamu. Bilang sama papa, bilang. Karena kamu juga merasa, aku gak perlu ikut operasional perusahaan kali ini.
Aku mau keluar negeri santai beberapa hari. Soalnya launching kali ini bikin kondisi mental dan fisik gue jadi nggak terlalu baik. Ayah. Tentu aja, gue pasti nggak akan kayak pas keluar negeri dulu. Jadwal perjalanan gue kali ini bakal gue serahin semua ke lo. Gimana? Boleh nak, lo mau kemana aja boleh, anak bego. Cepetan makan. Makasih ya PAP. Nggak heran. Pap lo buru-buru bangkit. Nunjuk Ouyang jadi direktur eksekutif. Ternyata ada siasat ini. Kalau grup nambah modal, sahamnya bakal jadi encer. PAP gue ngapain dia ngelakuin gini? Wong PAP lo udah ngelakuin. Pasti ada maksudnya. Apa pan maksudnya? Pemegang saham besar pasti nggak setuju. Tapi pemegang saham besar sekarang belum tahu PAP lo punya siasat ini. Kayaknya perlu ada yang ngasih tahu mereka. Udah jam berapa masih tidur? Cepat bangun. Kan lo udah kasih gue libur, hari ini gue nggak perlu kerja. Lo ada acara? Cepetan bikin koper. Malam ini lo diterbangkan ke Paris untuk urusan dinas. Tiket dan hotel udah gue pesanin buat lo. Gue bakal kirim ke HP lo, gue lagi ada urusan mendadak. Jadi gue nggak ikut, nanti pas lo udah mendarat. Gue bakal kirim jadwal perjalanan lo. Lo masih ngantuk ya? Ulangi yang gue bilang barusan. Malam ini terbang ke Paris. Gue udah tahu. PAP cari gue. Ini jadwal adek lo ke luar negeri. Sesuai jadwal ini, setiap hari harus konfirmasi ke hotel setempat. Waktu check-in dan check-out Naya. Lihat dia jalannya dengan ketat atau enggak. PAP tenang aja, gue bakal awasin dia. Pergi sana. Tugas dinas kali ini sangat penting. Lo harus semangat banget, tahu ya? Lo kasih tahu gue udah salah. Gue bakal suruh orang jemput lo ke hotel. Terus, di pesawat jangan minum alkohol. Dengar? Halo Ouyang, lo tahu gue di mana sekarang? Oh grup beneran baik banget ke karyawan, gue nggak bisa jelasin perasaan gue ke lo. Soalnya kue di meja ini enak banget, gue beneran suka banget. Ouyang tenang aja.
Walaupun gue Lin Mei ini orangnya biasa ngelakuin hal emang agak kurang bisa diandalin, rada konyol gitu. Tapi gue tipe orang yang balas budi, keluarga baik banget ke gue. Gue bakal keluarin semua yang gue pelajari seumur hidup buat ngerjain tugas kali ini dengan baik. Tenang aja, kali ini gue pasti bisa diandalin, gue sangat bisa diandalin. Lu atur aja, kapan kita ketemu klien? Sekarang. Kue ini enak juga ya. Maaf, gue nggak tahu ternyata lu. Makan time nih. Lu tahu nggak susahnya gue? Ngirim makanan buat lu lebih susah daripada ambil kitab suci. Cari apa? Gue lagi cari data perusahaan beberapa tahun terakhir. Soal transaksi dana luar negeri. Ketemu sesuatu nggak? Udah dulu, makan dulu, jangan sampai sakit perut. Yu Xiang Gerusi. Satu suapan lagi. Tunggu dulu. Halo, Tak U. yang di Prancis gimana kondisinya? Semua normal. Oke, kalau ada apa-apa kabarin gue. Backpack U. Ada apa? Ouyang ternyata nggak di dalam negeri. Dia jalan-jalan sendiri, tapi bokap suruh gue jagain dia tiap hari. Cepet makan deh. Ayah. Lu tahun berapa ikut emang ke keluarga O? Orang tua lu kenapa? Kok tiba-tiba nanya gitu? Gak apa-apa, kan kita udah kenal lama banget. Lu juga belum pernah cerita, ya gue harus tahu dikit dong. Waktu gue 5 tahun. Bokap gue meninggal karena kecelakaan. Lu lihat langsung bokap lu kecelakaan? Enggak, emang gue yang cerita. Mungkin karena waktu itu gue masih kecil banget. Takut gue trauma kalau lihat. Gak lama setelah itu, dia ajak gue pindah ke rumah Ou Changlin. Maaf gue nggak seharusnya nanya. Ke papa. Makan aja. Gue cuci tangan dulu. Ya udah. Lelucon lu agak keterlaluan deh. Kenapa? Bukannya ketemu orang lama di negeri asing harusnya kamu terharu sampai menitikkan air mata? Kok malah marahi aku soal kue? Jangan bahas soal kue lagi denganku. Soal kue itu sudah ku minta maaf sebelumnya. Aku juga tidak sengaja kok. Pantasan begitu masuk ada kue, ada suite presiden segala. Rumahnya juga bukan untukku tinggal, tetap kamu sendiri yang tinggal. Kalau kamu mau sampai ke Eropa, hanya untuk temani kamu bertanding. Pasti aku tidak mau datang. Menemani atasan dinas luar.
Juga salah satu tugas pekerjaanmu kok. Lagi pula kita kali ini tidak hanya di Prancis. Kita juga akan ke Barcelona, Roma, sama Thailand. Pembohong. Aku tidak mau kemana-mana. Aku mau pulang ke Indonesia. Kalau benar-benar mau pulang, sekarang juga aku pesankan tiket pesawat untukmu. Tapi sebelum itu, aku ingin bicara sebentar denganmu. Turnai keliling ini sangat penting bagiku. Aku sudah mendaftar sejak setengah tahun lalu. Dan aku sudah mempersiapkannya lama sekali. Aku hanya berharap saat aku bertanding, ada seseorang yang khusus datang untukku. Saat aku menang, dia bisa bersorak untukku. Saat aku kalah, dia bisa berduka untukku. Aku harap orang itu adalah kamu. Sudah sampai venue lomba? Belum, masih di hotel. Waktu segini harusnya kamu sudah berangkat ke venue untuk persiapan. Hotelnya dekat sekali dengan venue. Sebentar lagi aku berangkat. Tenang saja. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku ingatkan kamu. Waktu pertandingan kedua adalah tanggal 18. Tanggal 17 kamu harus sampai di Bangkok, jangan sampai lupa ya. Iya tahu. Aku kan buka liburan, tidak mungkin sampai telat. Terus, waktu lomba harus hati-hati, keselamatan nomor 1. Kalau tidak bisa menang ya mengalah, jangan nekat, rugi sendiri. Nanti kalau sampai terluka parah. Lagian kali ini perginya sendiri lagi. Iya. Selama ini kan aku selalu sendiri. Aku sampai bingung mau bilang apa lagi. Turnamen tur yang sangat profesional ini. Setidaknya kamu harus punya tim pemulihan profesional di sampingmu. Kalau tidak bisa temukan, aku bisa bentukkan untukmu. Kamu selalu memaksakan diri dengan gigit gigi begitu. Suatu hari pasti akan celaka. Sudah-sudah jangan khawatir ya. Semua tim sudah aku siapkan lokal di sini. Aku tidak bicara dulu, nanti setelah lomba telepon lagi. Kak, aku mau buang sampah dulu. Sebentar lagi. Aku harus pergi ke venue untuk pemanasan. Bisa temani aku pergi bersama? Lin Meia bisa jangan goyang-goyang lagi? Bikin pusing aku. Oh Yang, lawanmu di ronde pertama adalah Ken Sang, juara favorit. Aku sangat gugup. Santai aja, aku udah beberapa kali lawan dia. Aku kenal dia. Pernah menang lawan dia? Enggak, Jadi aku harus siap-siap sedini. masa nggak dukung aku sih? Rekor aku lawan dia, 2 kali menang, 2 kali ko. Tapi jangan lihat hasilnya doang. Terakhir ko, aku bisa tahan sampai ronde kedua. Ini buktinya makin banyak pengalaman.
Aku makin progresif, tenang aja. Targetku kali ini tahan 3 ronde. Menang poin. Siap? Siap, mulai. Gimana? Masih kuat? Tinggal 10 detik. Aku bisa kunci dia. Ronde berikutnya, kamu harus tahan. Semangat. Oh Yang. Aku yakin kamu pasti bisa. Hati-hati. Siap? Mulai.
Oh Wuyang, Oh Wuyang, tahan. Gak apa-apa, masih ada kesempatan, kita bisa balik menang. Dia tusuk tenggorokan aku tadi. Lihat nggak? Apa? Dia tusuk tenggorokan aku tadi. Masa nggak lihat? Dia tusuk tenggorokan kamu? Jadi dia main curang dong. Aku laporkan dia. Nggak usah, nggak usah. Sebentar lagi aku ketemu dia lagi. Sini, pegang es. Tadi hampir menang. Sini, sini juga sakit. Iya. Sakit banget. Kalau gitu bangun, aku ganti esnya. Jangan gerak, diam aja di sini. Aku tidur di pangkuan kamu aja udah enak. Kamu gerak, badan aku sakit semua, kepala juga, sini sama sini. Iya. Sini, dikompres, dikompres. Nggak nyangka. Wei Wei, jangan main. Sini dong, ada apa? Gaji kamu kan transfer ke kartu. Punya kartu nggak?
Cuma segini dong. Di sini cuma gue yang gajinya paling kecil ya. Gaji kamu semua ditentukan sama Pak Le. Ada masalah? Langsung ajuin ke dia. Balik. Loh, masih ada bonus juga? Tanda tangan. Gue ingetin ya. Jadwal pertandingan kedua tanggal 18. Tanggal 17 kamu harus udah sampai di Bangkok, jangan sampai lupa. Terus, pas lomba harus hati-hati banget. Keselamatan nomor 1. Takeshi Naemak, gue kirim chat beberapa hari ini, kok kamu nggak balas sih? Nggak lihat, baru-baru ini. Lagi sibuk banget soalnya. Pinjemin gue 10 juta dong. Halo, bicara dong. 5 juta juga boleh kok. Kamu memang sobat sejati. Waktu kamu lagi bokek, siapa yang ngasih makan dan minum kamu? Tunggu aja gue bangkit lagi. Nanti gue habisin kamu. Hello, Summer. Gue kirim chat beberapa hari ini, kok nggak dibalas? Mungkin gue lihat pas lagi ngantuk, pas bangun jadi lupa. Maaf ya, Kak Wei Wei. Itu pinjemin gue 10 juta ya? Kak Wei Wei, sebenarnya kami udah dengar. Kamu lagi kesusahan. Udah tahu susah kok nggak nolongin? Kakak kamu udah ngancam kami berulang kali. Siapapun dilarang minjamin kamu uang. Coba kamu berperilaku baik dulu, siapa tahu beberapa hari lagi kakak kamu bakal cabut larangannya, kan? Hello? Hello? Lidong, tunggu ay nasib kamu. Nanti suatu hari kamu juga bakal jatuh ke tangan gue. Jatuh ke tangan gue. Barang-barang luxury kamu, tas, perhiasan, untuk sementara nggak bakal kepake. Gue akan simpan di satu ruangan khusus. Kuncinya gue pegangin. Kalau udah lulus evaluasi, baru gue balikin kuncinya. Ngerti nggak? Lapisan. Tangan dipotong nih. Najidadong. Lapisan. Gue kasih tahu, melawan percuma aja, tahu nggak? Wei Wei, kamu panggil gue. Kunci ruangan buat nyimpen tas dan perhiasan gue, ada nggak? Nggak. Terus kamu tahu kakak gue nyimpen kuncinya di mana? Nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Percaya nggak gue pecat kamu? Kamu pecat aku juga nggak tahu. Kamu masih ada urusan, Wei Wei. Udah nggak ada. Cepat pergi. Ada perlu apa cari aku? Kek. Aku akhir-akhir ini sangat kasihan. Kakak laki-lakiku itu jahat banget. Dia suruh aku ke toko lama. Dia maksa aku cuci piring setiap hari. Harus membereskan sisa makanan juga.
Bahkan kerja kasar kayak bongkar muatan dan buang sampah, aku harus kerjain. Aku makan nggak enak, pakai nggak enak. Gajinya sedikit banget, nggak cukup buat nambah-nambah. Bisa nggak kamu bantu-bantu aku? Aku nggak dengar. Ngomong apa sih? Aku bilang, bisa nggak pinjamin aku sedikit uang? Nggak bisa. Aku tahu aja, kalian semua satu komplotan. Bersatu buat nindas aku. Kek, kamu kan nggak mau pinjamin aku uang. Ya jangan salahin aku kalau nggak sopan ya. Aku pinjam pipa rokokmu dulu, paling nanti aku tebus lagi. Halo Ibu, tadi kami sudah konfirmasi dengan bos. Pipa rokok ini kami nilai 4.000. 4.000? Bos kamu, nggak bercanda sama aku kan? Ini kan pipa rokok koleksi tingkat kakekku. Waktu beli harganya puluhan ribu minimal. Maaf, kami cuma bisa kasih harga segitu. Dan lagi pula pipa rokok ini, buat kamu artinya sangat besar. Aku rasa kamu jangan gade aja deh. Minimal 8.000 lah. Ya 6.000. Cuma bisa 4.000. Kasih uang. Aku hari ini sangat semangat. Kamu cari pukulan ya? Pukul, 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 pukul. Kamu berani membalik. Balik, aku jepit, 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 jepit. Kamu berani cekik leherku, cekik leherku. Satu jepitan lagi, jepitan. Gimana? Oh Uyang, kamu ngapain? Tidur ya? Bantu kamu rehab setelah cedera. Oh Uyang. Kirim WeChat nggak dibalas? Kamu ngapain sih?
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Selesai, selesai, selesai. Ibu, mau pesan apa? Tidak, terima kasih. Aku cari seseorang. Pria Asia. Kira-kira setinggi ini. Apa kamu lihat dia? Enggak. Bartender, vodka kumena. Sebentar ya. Lihat nih orang Cina yang kubanting. Jatuh terkapar susah napas kayak babi mati. Lihat nih orang Cina, kubanting sampai jatuh. Tergeletak nggak bernapas kayak babi mati. Iya sih. Dasar perempuan gila. Mau berantem ya? Dasar bocah brengsek. Kenapa nggak bilang ke temen lo? Cara licik apa yang lo pakai? Buat menang dengan memalukan? Monyet Cina. Gua bakal remes kepala lo. Oak Tunggu, Fire gua. Gua bakal bunuh lo di ring Bangkok. Kalau takut, mending balik ke Cina. Gua tunggu di Bangkok. Lo baik-baik aja? Dia barusan mukul lo? Kenapa lo sendirian malam nggak tidur? Lari ke sini ngapain? Lo malah provokasi dia. Lo tahu bahayanya nggak? Dia barusan menghina lo. Gua kesel dong. Gue cuma bilang, lain kali sebelum bertindak. Bisa pertimbangkan akibatnya dulu nggak? Untung gue lagi nge-game, kebetulan ketemu. Kalau nggak, lo udah tamat tahu. Bukan lo yang sedih liatin gue lagi. Bukannya gua lihat lo bertinju hari ini, jadi semangat. Nggak bisa tidur. Siapa suruh pas gua telepon, lo nggak angkat. Gua khawatir lo stres. Mana gua tahu lo malam-malam nge-game.
sia-sia khawatir sama lo. Masa gara-gara kalah satu pertandingan jadi stres? Mbak, jangan remehin gua dong. Kalah ya balas dendam. Ayo, tidur. Pak Jen, data yang Anda minta. Maaf ya, baru buka besok. Paman, kok bisa kamu buka toko nggak bilang-bilang? Gua daring bantu. Hal kecil gini nggak usah repotin kamu. Oh ayah, bagaimana kau tahu aku membuka toko? Aku tidak sengaja melihatnya saat aku lewat. Toko Anda bagus. Lokasinya oke juga, oke, besar juga. Ini, ditambah pembelian prarenovasi menghabiskan banyak uang. Bisnis kecil yang ceroboh. Kau yang didanai oleh Ibu Xiaorui. Ja, Xiaose. Apa yang terjadi padamu? Benar. Saya memeriksa sesuatu hari ini, saya pikir Anda akan tertarik. Tahun Ou Changlin. Ketika Anda bersaing untuk proyek kota itu, sebenarnya tidak ada uang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memenangkan proyek itu. Tapi tak lama setelah kau ditahan, dia mendapat suntikan dana yang cukup besar. Ini adalah rumah Qi. Qi menggunakan uang itu mengakuisisi perusahaan Ou Changlin, 30% saham. Ou Changlin hidup kembali dengan uang itu, mengambil proyek kota itu. Akhirnya selangkah demi selangkah sampai hari ini. Ini semua bahan yang saya periksa baru-baru ini. Andalehate. Setelah membaca hatimu, Anda harus mengerti. Sebenarnya, aku sudah lama curiga dia punya hubungan. Akun perusahaan pada saat itu terkunci di ruang akuntansi. Aku punya kunci dengan akuntan. Akuntan ini adalah sepupu saya. Orang jujur. Bertahun-tahun. Ada sesuatu yang terjadi di rumah sebelum kecelakaan perusahaan. Jadi aku membiarkan dia pergi. Ada 10 hari sebelum dan sesudah. Kemudian, saya juga memeriksa. Dia memang di rumah. Sebelum dia pergi, aku pergi ke kantor keuangan. Buku besar itu. Letakkan saja di dalam brankas. Saya takut kunci hilang dan saya sengaja memasangnya di rumah. Hanya Kyun yang tahu.
Minumlah lebih sedikit. Buka besok. Xiao Rui, apakah ibunya datang? Anda pergi pagi-pagi dan mengembalikan barang bawaan Anda. Kau benar-benar berencana untuk mengikutimu. Setiap hari di gym kan membosankan banget. Ingat, yang buru-buru itu nggak bakal cepat sampai. Nah, selama kamu lagi lomba, kamu harus jaga mood tetap baik, ikutin aja langkah aku. Santai aja, relax. Semuanya udah aku atur. Habis sarapan, naik bus wisata jam setengah 10. Dari Menara Eiffel, lewat Opera Paris, Louvre, Notre Dame, landmark paling ikonik di Paris. Kita bisa lihat semua. Terus ketemuan sama Siu di Trocadero. Terakhir kita di Hotel Shangri-La. Restoran paling spesial, nikmatin makan siang kita. Aku udah pesen tempatnya. Kamu dengar yang aku bilang barusan? Aku tahu kamu dengar, habis makan nanti. Aku bakal ajak kamu ke tempat yang belum pernah aku tinggalin. Jalan-jalan lihat-lihat, terus kita ada waktu 2 jam. Buat belanja, selesai belanja langsung balik ke hotel. Ambil koper, langsung ke bandara. Terbang ke Thailand, perfect. Kamu pikir aku nenek-nenek yang baru pensiun ya? Atau grup wisata lansia? Oh iya, aku harus telepon Siu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kok Siu masih mati? Kayaknya Siu kamu. Juga nggak tahu itinerari jalan-jalan sehari kamu. Siu, aku pasti baterai HP-nya habis. Nanti aku telepon lagi. Kamu lihat aku ngapain? Siapa yang lihat? Jangan sentuh dia, ada dokter di sini. Aku panggil ambulans. Oke, Di tangannya ada botol obat. Obat apa? metoprolol, ini obat penyakit jantung koroner. Balikin dia pelan-pelan. Gimana? Dia nggak bernapas. Oh ya, cepat cari ID. Biasanya hotel ada, cepat. Apa? Automated external defibrillator. Siap. Ayo ayo. Permisi. Apa Anda punya ID? Ada orang tua perlu pertolongan. Tunggu sebentar, saya hubungi. Tolong ambil defibrilator eksternal otomatis. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih, terima kasih. Mari minggir. Ini ya. Jangan sentuh dia. Mari minggir. Crayfish datang.
Kenapa anak ini tidak angkat telepon? Paman, tampakin care Kang. Baik, datang. Tunggu sebentar ya. Lin Mei ya. Kamu hebat sekali, bisa langsung masuk ruang gawat darurat. Waktu kecil saya punya penyakit jantung bawaan. Jadi tahu sedikit pengetahuan pertolongan pertama jantung. Pasien minta saya berikan ini ke kamu. Dia bilang kalau kamu di Paris mengalami kesulitan apapun, coba telepon dia pasti akan berusaha sekuat tenaga, memberikan bantuan terbesar untukmu. Tolong bilang ke dia, ini yang harus kami lakukan. Sayang sekali. Tur Paris 1 hari yang diatur pemandu Lin. Benar-benar gagal deh. Siapa bilang? Menyelamatkan nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat tur Paris kita. Harus tetap lanjut. Tunggu saya buka buku kecil saya. Tas kamu mana? Tas saya mana? Ayo. Nona sangat maaf, ini kelalaian staf kami. Kami akan ambil rekaman CCTV dan koordinasi dengan penyelidikan polisi. Gimana nih? Kali ini hancur. HP dan paspor saya semua ada di dalam tas. Hancur. Kali ini tidak hanya perjalanan gagal, pulang ke negara saja tidak bisa. Jangan panik, lomba di Thailand itu besok lusa. Kita masih punya waktu 1 hari penuh. Mungkin mereka bisa bantu kita temukan. Tapi dari CCTV cuma bisa lihat punggung pencuri. Gimana caranya cari? Orang Tiongkok ya? Iya, Kenapa? Paspor hilang? kami sedang bersiap melapor, siapa tahu bisa ditemukan. Aku kasih tahu ya, urusan dari paspor jangan dilaporkan ke polisi Prancis. Mereka sama sekali tidak peduli. Dan efisiensi kerjanya sangat rendah. Dengarkan aku, jangan sebutkan apapun ke polisi. Langsung minta mereka buatkan surat keterangan kehilangan. Lalu bawa surat keterangan kehilangan ini ke konsulat Tiongkok di Prancis. Urus visa turis sementara, setengah hari selesai. Paling lama 1 hari pasti selesai. Begitu ya, sebentar lagi giliranku, kalian duluan saja. Aku tidak buru-buru. Terima kasih. Ngapain sungkan, kan sama-sama orang Tiongkok di luar negeri. Siapa sih yang tidak pernah mengalami kesulitan, ya kan? Kedepannya di luar negeri. Harus simpan dokumen penting, seperti paspor di tempat yang aman. Baik, aku mengerti, kedepannya pasti lebih hati-hati. Untungnya kamu menyimpan paspor, visa, KTP sebelumnya. Di email. Kalau tidak, kami tidak bisa membantu mengurus penggantian. Kapan visa turis bisa selesai? Paling cepat besok.